Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Markus bab 13 ayat 33 sampai 37. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan bahagia. Hari ini kita memasuki masa Advent yang pertama, juga sekaligus mengawali tahun liturgi yang baru. Tahun liturgi adalah penghayatan tahunan gereja atas peristiwa-peristiwa Yesus, mulai dari hidup Yesus, wafat, dan kebangkitan Yesus Kristus. Tahun liturgi dibagi ke dalam dua masa besar, masa Advent, Natal, dan masa puasa, Paskah, Pentakosta, dengan masa biasa di antara kedua masa itu. Masing-masing masa mempunyai waktu persiapan dan pelaksanaan perayaannya. Saudara dan saudari terkasih, makna yang terkandung dalam tahun liturgi. Pesta-pesta Yesus disusun menurut urutan historis, memberi kita kesempatan untuk menghayati kembali peristiwa-peristiwa besar dari hidup Yesus melalui sikap doa dan meditasi. Yesus adalah penebus sejak inkarnasinya. Maka dari itu, kita merayakan dan mengalami kuasa penebusannya dalam setiap peristiwa yang disajikan tahun liturgi gereja kepada kita. Dengan memasukkan peristiwa-peristiwa Yesus ke dalam perayaan liturgis, gereja membantu menghantar kuasa penebusan Kristus secara sakramental kepada kita. Saudara dan saudari, apa yang dulu pernah dilakukan Yesus dalam pelayanan historisnya, sekarang ia lakukan sebagai Tuhan yang bangkit melalui Roh Kudus dalam misteri-misteri liturgi. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, kini kita memasuki masa Advent. Advent adalah saat kita bangun dari kegelapan menuju terang, dari keputusasaan menuju harapan, dan dari kebencian menuju cinta. Dalam Injil Yesus berkata, "Waspadalah setiap saat dan tetap berjaga, karena kita tidak tahu hari ketika Tuhan akan datang." Bagaimana kita bisa waspada dan tetap berjaga dan bersiap-siap? Ini hanya mungkin melalui doa dan penerimaan sakramen tobat, serta berbagi berkat dengan orang lain. Setiap perbuatan baik kepada orang lain, tindakan pengorbanan diri bagi orang lain, adalah langkah kecil dalam menyambut Yesus ke tengah-tengah kita. Satu hari salah satu murid Buddha datang ke Sang Buddha dan mengajukan pertanyaan, "Apakah engkau seorang Tuhan?" Buddha menjawab, "Tidak." Sekali lagi para murid bertanya, "Apakah engkau seorang malaikat?" Buddha berkata, "Tidak." Dan sekali lagi para murid bertanya, "Apakah engkau seorang nabi?" Buddha juga berkata, "Tidak." Kemudian para murid bertanya, "Lalu siapakah engkau?" Buddha menjawab, "Akulah yang selalu tetap terjaga." Ini berarti bahwa Buddha menyadari tentang hidupnya sendiri dan dia tahu apa yang sedang terjadi dalam hidupnya. Pikiran dan tindakannya berada dalam kendalinya sendiri, dan dia hidup bersama mereka. Inilah sebabnya mengapa Buddha menjawab kepada muridnya,
saya adalah orang yang selalu tetap terjaga. Saudara dan saudari, hari ini pertanyaan untuk kita adalah, apakah kita tetap terjaga atau kita malah tertidur? Jika kita terjaga, kita dapat menyadari tentang kehidupan kita sendiri dan siap selalu dan mau untuk menerima kelemahan kita dan memulai berjuang dan siap untuk mengubah hidup kita. Inilah bukti kewaspadaan kita. Yesus datang setiap saat di tengah orang miskin, di tengah orang buangan, di tengah orang yang kesepian, di tengah orang yang dibenci, dan semua orang yang menolaknya. Maka itu berjagalah dan waspadalah. Mengapa kita tidak waspada? Karena kita disibukkan oleh banyak hal, dengan kesenangan kita sendiri, karena kemalasan kita sendiri, oleh kecemburuan kita sendiri, oleh kebanggaan dan keegoisan kita sendiri. Dan kita hanya manusia. Bagaimana Tuhan bisa mengharapkan kita untuk waspada dan terus mengawasi diri? Hanya ada satu solusi yang mungkin. Marilah kita mengizinkan Tuhan untuk hadir dalam diri kita. Setiap tindakan kebaikan dan kasih kita, serta setiap tindakan pengorbanan diri bagi orang lain adalah langkah kecil dalam menyambut Yesus ke tengah-tengah kita. Demikian juga, setiap tindakan kebencian dan setiap tindakan keegoisan akan memperkuat kekuatan jahat yang akan menghancurkan diri kita dan dunia kita. Advent juga memberi kita pesan harapan dan iman. Kita semua butuh harapan. Bapa suci kita, Paus Fransiskus, menegaskan ini. Kita diselamatkan oleh harapan. Ketika Yesus datang, Yesus membantu orang-orang untuk terus berharap kepada Allah. Yesus membantu orang buta untuk melihat, tunarungu untuk mendengar, yang lumpuh untuk berjalan, dan orang miskin untuk memiliki kabar baik. Yesus mengajarkan kepada orang-orang bahwa sebagai anak-anak Allah, tidak ada yang bisa memisahkan mereka dari kasih Allah. Yang perlu mereka lakukan adalah berharap dan percaya pada janjinya. Saudara dan saudari, mari kita isi hari-hari Advent sebagai kesempatan untuk berdamai dengan mereka yang telah menyakiti kita. Tuhan memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.